Salam, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam channel Sekolah Kehidupan. Sekolah yang tidak pernah tamat-tamat. Dalam kehidupan ini kita terus belajar dan terus belajar. Nah, kita masih tetap pada topik yang sama. Video yang sebelumnya kita sudah membahas mengapa Yusuf disertai oleh Tuhan. Yang pertama karena Yusuf berani menyatakan visi yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya, sekalipun dia diejek, sekalipun dia diolok-olok, direndahkan, bahkan dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, video kali ini kita akan mempelajari apa hal kedua yang membuat Yusuf disertai oleh Tuhan. Yang kedua adalah mengapa Yusuf disertai oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya, bahwa Yusuf adalah pribadi yang taat, ya, dan bukan pemberontak. Suatu waktu Yusuf disuruh oleh papanya untuk melihat abang-abangnya mengembalakan kambing domba, membawakan makanan, perbekalan. Lantas Yusuf menjawab, "Ya Bapa, saya akan pergi." Nah, para pejuang kehidupan, tahukah saudara, Yusuf ini seorang pribadi yang taat, ya. Dia disuruh oleh bapaknya pergi untuk menjumpai, bahkan membawa bekal makanan untuk saudara-saudaranya, sementara saudara-saudaranya ini adalah orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang mengolok-olokkan dia, orang-orang yang merendahkan dia. Ya, tetapi Yusuf pribadi yang taat. Ketika papanya menyuruh, dia tidak menolak. Ya, dia tidak menolak. Ya, kita bisa bayangkan, kita tarik ke diri kita. Coba kita bayangkan, kita disuruh menjumpai orang yang tidak kita suka, atau kita disuruh menjumpai orang yang benci atau yang tidak suka dengan kita. Ini kan pergumulan yang berat, iya kan? Hah? Menjumpai orang yang membenci kita. Waduh, mungkin kalau kita disuruh, mungkin kita banyak alasan, mungkin kita bermanuver. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf bilang, "Ya Bapa, saya akan pergi melihat dan membawa bekal untuk saudara-saudara saya." Ini sangat berat, ya, tetapi Yusuf adalah pribadi yang taat. Dan lewat ketaatannya itulah Tuhan menyertai langkahnya. Kita bisa bayangkan, satu waktu saya main ke rumah teman saya, teman SMP. Saya main ke rumahnya, saya biasa main. Saya duduk di depan terasnya, berdua dengan dia duduk-duduk. Ketika sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat seekor anjing. Udah lewat seekor anjing. Lantas teman saya ini diam-diam. Dia pergi ke samping rumahnya, dia ambil sapu. Jadi sapu waktu itu serabutnya dari ijuk, tangkainya dari rotan. Waktu saya SMP, sapunya model begitu, gagangnya atau tangkainya itu rotan, sapunya itu dari ijuk. Sudah. Diam-diam teman saya ambil pelan-pelan, langsung dengan tiba-tiba, dengan spontan, dengan cepat diayunkannya sapu ini kepada anjing itu. Sudah, kain. Lari anjing itu terbirit-birit. Saya kaget. Lantas teman saya ini dengan bangganya dia tersenyum. Sepertinya kalau habis memukul anjing itu ada kepuasan yang tersendiri yang dia dapatkan. Lantas saya bertanya kepada dia, "Kenapa kau pukul anjing itu? Dia kan cuma ada di depan kita aja. Kenapa kau pukul? Kan tidak menggigit, tidak mengganggu." Lantas teman saya itu bilang sambil tersenyum, "Belum tahu kau ya?" katanya. "Belum, kenapa?" "Itu anjing orang sebelah, tetangga sebelah," katanya. Saya tahu teman saya ini dengan tetangga sebelah itu musuh berbuyutan, ya, musuh bebuyutan mereka ini, ya nggak bisa ketemu. Jadi kebenciannya dilampiaskannya kepada
piaraan musuhnya itu. Bayangkanlah betapa hebatnya kebencian merusak manusia. Terus dia bilang begini, nggak dapat orangnya, minimal anjingnya, katanya. Jadi para pejuang kehidupan, ya, kita jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Dengan tuannya kita nggak enak, piaraannya kita hajar, jangan seperti itu ya. Dengan orangnya kita nggak enak, kebunnya kita rusai. Dengan orangnya kita nggak enak, dengan orangnya kita benci atau nggak pas, mobilnya kita gores mobilnya, kita rusak mobilnya ya. Jangan seperti itu ya. Nah, bayangkanlah, bayangkan. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf ya? Yusuf sedikit pun tidak ada kebencian di dalam hatinya terhadap abang-abangnya, sekalipun kata-kata saudara-saudaranya itu memojokkan dia, merendahkan dia, ya, mencemooh dia, tapi dia tidak pernah terusik akan hal itu. Karenanya para pejuang kehidupan, hal yang kedua, mengapa Allah menyertai Yusuf? Karena Yusuf pribadi yang taat. Ya, ketika disuruh orang tuanya pergi lihat abang-abangmu, dia pergi. Sekalipun orang yang dijumpainya ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dan itulah cikal bakal awal perjalanan hidupnya. Dimulai dari situ. Ya, karena dia taat. Artinya apa? Dari awal ketaatan kita, disitulah awal titik dimulainya perjalanan hidup kita. Dan ketika kita taat, ingatlah, yakinlah, Allah menyertai kita. Demikianlah untuk pelajaran hari ini. Biarlah kita tetap menjadi pribadi yang taat. Jangankan taat kepada guru, taat kepada orang tua, taat kepada hamba Tuhan, taat kepada Tuhan, ya, kepada orang yang membenci kita sekalipun, kita harus tetap taat. Ya, sama seperti Daud, ya. Kita tahu Saul menginginkan kematiannya sehingga dia harus melarikan diri. Tapi dalam pelarian itu dia punya peluang di dalam sebuah gua. Ketika Saul sedang istirahat tertidur, maka mereka menghampiri Saul. Maka Panglima Daud bilang, izinkan aku membunuh Saul ini. Satu kali ayun saja lewat ini Saul. Tapi Daud bilang apa? Jangan pernah kau sentuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Wah, itulah hebatnya. Makanya Daud itu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya, di pelajaran kehidupan berikutnya. Yakin dan percayalah, ketika kita menjadi pribadi yang taat, Tuhan menyertai kita. Shalom.